namanya juga anak-anak ya. Ini bisa menjadi contoh dan bisa menjadi pertanyaan nih buat kita jamaah nih. Apalagi kalau misalnya orang tua yang punya anak. Nih Habib, aku mau nanya Bib. Siap. Punya anak yang kecil-kecil ya Bib ya, kadang kalau misalnya lagi ada di rumah. cuma berduaan ya kan Iya, Habib juga ada ya Bib iya. ya. Nah, kalau lagi sholat Bib tiba-tiba si anaknya itu main naik-naik kayak tadi gambar tadi. Atau misalnya lagi sholat tiba-tiba dia naik terus akhirnya mau nggak mau Bib. Iya. Harus kita gendong nih Bib. Betul. Akhirnya kan jadi kayak nambah gerakan lagi sholat Iya, ya Bib ya. betul. Itu harus diulang apa enggak Bib? Caranya kayak gimana? Caranya gimana? Aku Iya. mohon penjelasannya Habib. Baik, Silakan. mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut kalau ada anak di samping kita ketika kita sholat. Bahkan sangat dianjurkan bagi orang tua ketika sholat anak ada di sebelahnya. Kenapa? Karena pelajaran yang berharga bagi seorang anak adalah pandangan. Ketika dia memperhatikan orang tuanya sholat, maka disitulah sang anak belajar dan mengetahui bahwa orang tuaku ahli sholat. Nah, bagaimana caranya ketika anak ada di samping kita dan dalam keadaan yang rewel? Hal ini dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menggendong cucunya Umamah. Begitu juga cucunya yang bermain bersama beliau yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu ardah. Bahkan para sahabat ketika melihat bagaimana keindahan para Sayyidina Al Hasan ketika bermain bersama baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sujud, ketika Rasulullah sujud, itu Sayyidina Hasan menaiki badannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga para sahabat pun melihat dan mengatakan ni'mar rakib wal markub. Sungguh yang menaiki sebaik-baiknya orang dan yang dinaiki sebaik-baiknya orang yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau misalnya Mas Soni Ya. di rumah siapa? Ejas ya? Ejas ya lagi sedang-sedangnya ya. Nah, kalau misalnya anak kita lagi sholat, itu posisinya kayak gimana? Allahu Akbar misalnya kita sholat. Tiba-tiba nih anak rewel. Nah posisinya kita ngangkatnya itu ketika ibaratnya dia harus diangkat, kita angkat. Ya. Dan itu tidak bermasalah ibaratnya, yang penting ya. kita perhatikan. Kalau Silakan. Yang penting kita perhatikan, seandainya tidak ada keperluan. Maaf, Bib. Siap. Seandainya tidak ada keperluan, itu tidak melebihi 3 harokat ataupun 3 gerakan yang berlebihan. Ya. Nah kemudian ketika diri itu bisa digendong seperti ini. Anak kita ya. Misalnya satunya lagi dekat kayak gini. Ya. Misalnya nggak bisa harus gendong keduanya seperti ini. Ya. Waktu sujud jangan digendong lagi. Ya. Kenapa? Nanti kedekep. Akhirnya kedekep begini anaknya nih. Iya, Bib. Nah, sujud taruh anaknya. Begitu sujud taruh kemudian sujud. Ya. Duduk lagi di antara 2 sujud, misalnya rewel, tenangin. Oh, itu nggak apa-apa, Bib? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Dan itu dilakukan oleh para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah jangan menganggap anak itu gangguan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika ngajak anak ataupun mau gendong anak untuk sholat, perhatikan ada najis atau tidak. Lihat dulu pempesnya, perhatikan. Sebagaimana kita bersiap untuk sholat, liatin juga anak kita ketika kita mau bawa untuk sholat. Kalau misalnya berasa benar-benar lagi begitu gendong begini, kok basah. Pas dilihat kencingnya. Nah itu maka membatalkan daripada sholat. Dan sholatnya diulang kembali. Dan jangan bosen. Ini buat ibu-ibu yang ada di rumah yang lagi punya anak, ajak anak kita sholat bersama. Dan sunnah, hal tersebut sunnah ya. Hal tersebut termasuk hal yang sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan bersama para cucu-cucunya SAW. Jadi anak kita itu terdidik ketika melihat kita langsung sholat. Baik. Dan ini hikmahnya sangat luar biasa. Dan jangan pernah takut atau akhirnya jadi anaknya dimarahin juga setelah itu ya Bib ya. Jangan. Karena setelah tadi Habib bilang kan melalui pandangan ya Bib ya, akhirnya anak jadi bisa belajar ya. Betul, akhirnya terbiasa dia nantinya. Mungkin karena kalau orang yang kurang bisa fokus atau khusyuk, aku jadi kayak gak khusyuk gitu ya. Itu bagaimana tuh ya Bib ya? Belajar. Kita belajar, gak ada salahnya kita belajar. Dan pagi hari ini
saat yang tepat untuk kita belajar. Dan terima kasih Habib Masya Abdullah Allah, untuk barakallahu penjelasannya, fikum. Masya Allah. Ini jadi penjelasan yang baru buat aku khususnya Habib ya. Ini aku baru pertama kali juga ngalamin kayak gini juga Habib. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Sama-sama kita jazakallah belajar. khair, Masya Allah.